Baiklah, saya Kurnia, perwakilan dari pemateri kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek pajak dalam perekonomian. Sebelum kita masuk ke dalam materi efek pajak, di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian pajak. Pengertian pajak yaitu pungutan yang bersifat dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya untuk memenuhi berbagai macam tuntutan dan perkembangan dan pembangunan. Materi selanjutnya yaitu pajak sebagai penerimaan pemerintah, yang artinya meliputi penerimaan pajak. Penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Tujuan perpajakan yaitu secara umum berfungsi dalam membuat keputusan dan menafsirkan nilai-nilai yang ada dalam dan dibutuhkan oleh sistem kegiatan sosial untuk dapat mengatur pembagian pendapatan yang lebih merata. Kemudian di sini saya akan membahas tentang prinsip pengenaan pajak. Menurut Adam Smith, ada beberapa prinsip pengenaan pajak, yaitu 1. Distribusi dari beban pajak haruslah bersifat adil. Kedua, pajak-pajak haruslah bersifat sedikit. Ketiga, pajak haruslah memperbaiki ketidakefisien yang terjadi di sektor swasta. Keempat, struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal. Kelima, sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak. Prinsip pemanfaatan dalam perpajakan. Menurut prinsip ini, orang haruslah membayar pajak, diwajibkan sebesar manfaat yang dia terima dan aktivitas pemerintah. Dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa prinsip manfaat sesuai dengan indeks keseimbangan anggaran. Keduanya berdasarkan pertukaran model sukarela. Dalam hal ini, pengenaan pajak dapat didasarkan pada kriteria definisi, yaitu di mana tingkat produksi ditentukan pada biaya marginal sama dengan harga. Prinsip kemampuan membayar pajak. Dalam prinsip ini, kemampuan manusia untuk membayar pajak dapat diukur dengan 3 cara. 1. Pendapatan, 2. Pengeluaran konsumsi, dan terakhir adalah kekayaan. Dan sekarang saya akan membahas efek pajak dalam perekonomian. Efek pajak dalam perekonomian itu berpengaruh terhadap 1. Produksi. Terhadap produksi dapat kita lihat melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kinerja investasi dan kemampuan untuk melakukan investasi. Kedua, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan, di mana pada masyarakat yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi itu terjadi tidak meratanya distribusi pendapatan. Selanjutnya, pengaruh pajak perseorangan terhadap konsumsi suatu barang. Kita misalkan pajak perseorangan merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh setiap orang dalam jumlah yang sama. Kemudian kita menganalisis mengenai pengaruh pajak perseorangan tersebut terhadap pola pengeluaran seseorang. Selanjutnya, pengaruh pajak perseorangan terhadap penawaran tenaga kerja. Pajak perseorangan adalah pajak yang dikenakan untuk seluruh masyarakat tanpa mengingat jumlah pendapatannya, pengeluarannya, serta tabungannya. Pajak ini dapat dikenakan dalam jumlah yang sama pada semua orang atau rata. Selanjutnya saya akan membahas tentang kriteria pajak daerah. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu potensi pendapatan agar dapat menjadi objek pengenaan pajak daerah yang tepat, yaitu 1. Kecakupan elastisitas, kedua pemerataan, ketiga kemampuan administratif, keempat kesepakatan politik, dan kelima kecocokan suatu pajak.